Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan tentang soal mayop UD Muda Hasil untuk soal UKK tahun pelajaran 2023-2024. Nah, di video kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang bagaimana cara menginput dokumen transaksi. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini adalah dokumen transaksi yang akan kita input ya. Dokumennya dari dokumen 1 sampai dengan dokumen 17. Ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita langsung ke tutorial penginputannya. Dan untuk mempermudah penjelasannya, ini layarnya akan saya bagi dua. Nah, sekarang kita akan mulai ke dokumen transaksi yang pertama. Dokumen transaksi yang pertama ini merupakan dokumen bukti pengeluaran kas, yang artinya UD Muda Hasil mengeluarkan kas dengan nomor bukti BKK 12-1 tertanggal 1 Desember 2022. Nah, di sini UD Muda Hasil mengeluarkan kas untuk pembayaran gaji karyawan bulan November sebesar 9 juta rupiah. Nah, karena di sini UD Muda Hasil mengeluarkan kas untuk pembayaran gaji karyawan bulan November, maka di menu Command Center ini kita ke menu banking, ya. Kamu pilih banking, kemudian pilih spend money. Pastikan pay from account ini link dengan akun cash in bank ya, karena di sini kita mengeluarkan cash in bank. Kemudian kita use account. Nah, kemudian kita buat di sini untuk nomor buktinya ya, kita catat di sini. BKK 12-1. Kemudian tanggalnya tanggal 1 Desember ya 2022. Jumlahnya atau amountnya ini 9 juta rupiah ya. Kita buat 9 juta rupiah. Kemudian untuk memonya ini kita isi dengan pembayaran gaji karyawan bulan November. Ya. Kemudian untuk akunnya ya, di sini pembayaran gaji karyawan bulan November ini masuk ke akun utang gaji ya, karena di sini tidak ada akun utang gaji ya, kita masukkan ke akun utang beban atau kita masukkan ke akun expense payable ya. Kemudian kita use account dan otomatis nilainya sudah ada di sini ya. Kalau sudah kita record. Kemudian cancel. Nah, berikutnya kita ke dokumen transaksi yang kedua. Dokumen transaksi yang kedua, ini bukti penerimaan kas ya. Jadi, UD Muda Hasil menerima uang kas karena pelunasan faktur tertanggal 15 November 2022 dari toko Karisma. Nah, karena di sini merupakan dokumen transaksi pelunasan piutang, maka kita ke menu sales ya. Kita pilih sales. Kemudian pilih receipt payment. Nah, untuk customernya ini kita pilih toko Karisma. Kita use ya. Kemudian untuk amount resepnya ini kita masukkan senilai 41.625.000. Kemudian untuk nomor buktinya atau ID-nya ini BKM 12-1. Untuk tanggalnya ini tanggal 3 Desember 2022. Kemudian kita lihat di sini, ini merupakan pelunasan faktur F1115 tertanggal 15 November. Jadi ini sudah ada faktur F1115, maka jumlah yang kita terima, ini kita klik di kolom amount apply ya. Kalau sudah kita tap, sampai dengan out of balance-nya 0 ya. Kalau sudah kita record. Berikutnya kita ke dokumen ketiga ya. Nah, dokumen ketiga ini merupakan dokumen faktur penjualan ya. Karena di sini kopnya adalah kop UD Muda Hasil, yang artinya UD Muda Hasil menjual kepada toko Barokah. Maka di sini kita ke menu sales, kemudian kita ke enter sales.
Nah, kalau tampilan layoutnya seperti ini, maka tampilan layoutnya kita ubah terlebih dahulu ya, dengan cara kita ke menu layout, kemudian kamu pilih item, kemudian oke. Nah, kita ke dokumen transaksi lagi. Nah, di sini udah Mudasil menjual kepada toko Barokah. Berarti nama customernya adalah toko Barokah. Kita pilih toko Barokah, kemudian kita use customer. Kemudian kita lihat di sini ya. Pastikan teks inklusifnya ini kita buang checklistnya. Ya. Kemudian kita kembali lagi ke dokumen transaksi. Di sini nomor buktinya adalah F12-1 tertanggal 6 Desember. Maka kamu buat di sini untuk invoice-nya, kamu buat F12-1. Tanggalnya tanggal 6 Desember. Nah, yang dijual ini berupa 18 unit kulkas tipe K100, kemudian 15 unit kulkas tipe K200 dan 10 unit kulkas K300. Maka kamu buat di sini yang pertama 18 unit, kemudian kamu tap untuk memilih item barangnya. Yang pertama adalah kulkas K100, kemudian use item, kemudian kita tap. Nah, untuk harganya atau price-nya ini kulkas tipe K100 3.500.000. Kamu ketik 3.500.000. Kemudian kamu tap lagi. Ya. Berikutnya kita ke item barang yang kedua, yaitu kulkas tipe K200 sebanyak 15 unit. Kamu buat di sini 15 unit. Kemudian kamu tap ya. Kita pilih item barangnya adalah kulkas K200. Kita use, kemudian kita ketik harganya 4.500.000. Kemudian kita ke penjualan yang ketiga, yaitu 10 unit kulkas tipe K300. Kamu buat di sini 10 ya, kemudian kamu tap ya. Kita pilih K300, kita use item, kemudian kita tap lagi, tulis harganya 5 juta rupiah. Kalau sudah kita tap lagi, kita tap ke bawah ya. Kemudian kita lihat di sini untuk subtotalnya ini 180.500.000 sudah sama. Kemudian untuk PPN-nya 19.855.000 ya, untuk PPN-nya 19.855.000 sudah sama. Kemudian di sini ada free collected ya, yang artinya ada ongkos angkut senilai 1 juta. Maka di sini di free ya, ini kamu ketik 1 juta karena ongkos angkutnya ada 1 juta. Kemudian kita tap lagi ya. Kita lihat ini untuk total amount-nya 200.455.000. Nilainya sudah sama dengan yang di dokumen transaksi. Kalau sudah, maka ini kita record ya. Kalau sudah, ini kita record. Kemudian kita ignore. Kemudian kita cancel. Ya. Nah, berikutnya kita ke dokumen transaksi yang keempat. Dokumen transaksi yang keempat ini merupakan dokumen pengeluaran kas ya. Di sini UD Mudasil mengeluarkan kas untuk pelunasan faktur. Berarti ada pelunasan utang. Maka kita ke menu purchase. Kemudian kamu pilih pay bill ya, karena bayar utang. Nah, kemudian untuk nama suppliernya ini adalah PT Mandiri. Kita pilih PT Mandiri. Kemudian kita use supplier. Untuk nomor buktinya BKK 12-2. Kemudian tanggalnya tanggal 6 Desember. Nah, jumlahnya ini senilai 38.850.000. Kemudian kita tap ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini merupakan pelunasan faktur F6234 tanggal 13 November 2022. Nah, ini adalah nomor faktur F6234 ya, tanggalnya tanggal 13 November. Maka pelunasan faktur senilai 38.850.000 ini adalah untuk pelunasan faktur ini ya. Kita klik upon apply tanggal 13 November ini. Ya, kemudian kita tap. Kita lihat di sini, out of balance-nya sudah 0 ya. Kemudian kita record. Kemudian kita cancel. Berikutnya kita ke dokumen transaksi yang kelima. Nah, dokumen transaksi yang kelima ini merupakan dokumen voucher kas kecil ya.
Di sini udah Mudahsil mengeluarkan kas kecil untuk pembelian perlengkapan toko kepada toko Fitri. Nah, karena di sini merupakan pengeluaran kas kecil, kita ke menu banking. Kemudian kamu pilih spend money. Nah, ingat, karena ini merupakan pengeluaran kas kecil, pastikan untuk pay from account-nya ini link dengan akun Petty Cash ya. Kita ke Petty Cash, kemudian use account. Nah, untuk nomornya ini kita catat di sini ya, di check number V12-1. Tanggalnya kita ketik 9 Desember 2022. Kemudian jumlahnya 700.000. Kemudian kita tap ya. Untuk memonya ini kita ketik pembelian perlengkapan toko ya. Nah, untuk pembelian perlengkapan toko, ini akan kita masukkan ke akun Store Supply. Maka di akun ini kita pilih Store Supply. Kita pilih Store Supply, kemudian Use Account. Nah, jumlahnya otomatis sudah ada. Kalau sudah, kita record. Kemudian kita cancel. Berikutnya kita ke dokumen ke-6. Nah, dokumen ke-6 ini merupakan dokumen pengeluaran kas. Ya, di sini udah Mudahsil mengeluarkan kas untuk membayar angsuran faktur. Berarti merupakan dokumen pembayaran utang ya. Nah, karena ini merupakan pembayaran utang, kita ke menu purchase. Kemudian kita ke pay bill. Nah, untuk nama suppliernya ini kita pilih PT Jaya ya. Kita pilih PT Jaya, kemudian kita use supplier. Nomor buktinya BKK 12-3. Kemudian tanggalnya tanggal 9 Desember 2022. Nah, jumlahnya ini senilai 30 juta. Kemudian kita tap lagi. Nah, kita lihat di sini ini merupakan pelunasan faktur F4532 tanggal 26 November ya. Nah, di sini faktur F4532 tanggalnya 26 November. Maka di amount apply-nya ini kita klik. Kita klik sini amount apply-nya 30 juta sudah. Kemudian kita tap. Pastikan out of balance-nya 0 ya. Kalau sudah kita record. Kemudian cancel. Berikutnya kita ke dokumen 7. Nah, dokumen 7 ini merupakan dokumen faktur pembelian. Kenapa disebut dokumen faktur pembelian? Karena kopnya merupakan nama perusahaan lain. Ya, di sini Udi Mudahsil membeli dari PT Putra. Berarti kita ke menu purchase, kemudian kamu pilih enter purchase. Nah, kalau tampilan layoutnya masih seperti ini, maka kita ubah terlebih dahulu untuk tampilan layoutnya. Kita ke menu layout, kemudian kamu pilih item, kemudian OK. Ya, kita lihat di sini nama suppliernya adalah PT Putra, berarti kamu pilih PT Putra. Kemudian kamu use. Nah, kemudian jangan lupa pastikan teks inklusifnya ya, ini kamu buang checklistnya. Kemudian kita lanjut lagi untuk nomor buktinya ini F05. Kita buat di sini F05. Kemudian tanggalnya 10 Desember 2022. Nah, kita lihat di sini yang dibeli ya, yang dibeli ini yang pertama 50 unit kulkas tipe K 100 dengan harga 2 juta. Maka kamu buat di sini ya. Untuk bill-nya yang pertama 50 unit. Kemudian kita tap ya. Kita pilih item barang kulkas K 100. Kemudian kamu use. Kemudian kamu tap lagi, kamu ketik harganya 2 juta. Kemudian kamu tap lagi. Berikutnya kita ke pembelian yang kedua yaitu 20 unit kulkas tipe K 200 dengan harga 2.500.000. Maka kamu ketik di sini 20 unit ya. Kemudian kamu tap untuk memilih item barangnya yaitu kulkas K 200. Kemudian kamu use ya. Kemudian kamu tap lagi untuk mengetik harganya senilai 2.500.000.
Kemudian kamu tap, ya. Kalau sudah, kita lihat di sini ya, untuk subtotalnya ini 150 juta. Ya, sudah sama. Kemudian PPN-nya 16.500.000 ya, tax-nya 16.500.000. Kemudian di sini ada free paid ya, senilai 1 juta. Maka kamu ketik di sini ya, di free 1 juta. Kemudian kamu tap. Nah, kita lihat di sini untuk total amount-nya 167.500.000 ya. Sudah sama. Kalau sudah, kita record. Kemudian kita ignore. Nah, berikutnya kita ke dokumen ke-8 ya. Dokumen 8 ini merupakan dokumen nota kredit ya, yang artinya retur ya. Di sini adalah retur pembelian ya. Karena di sini sebelumnya Udi Mudasil membeli dari PT Putra. Nah, untuk barang yang dikembalikan ini ada 2 unit kulkas K100 dan 2 unit kulkas K200. Nah, untuk pencatatan retur pembelian ini kita tetap ke menu purchase. Kemudian kamu pilih enter purchase. Ya, kemudian kamu pilih di sini nama suppliernya yaitu PT Putra, kemudian kamu use. Nah, untuk nomor buktinya ini kita ketik NK strip 1. Kemudian tanggalnya tanggal 11 Desember. Nah, untuk pencatatan retur pembelian ya, maka di kolom bill ya, ini kamu buat minus terlebih dahulu ya. Jadi ada min, kemudian kamu ketik unit barang yang dikembalikan yaitu 2 unit, kemudian kamu tab ya untuk memilih item barangnya yaitu K100, kemudian kamu use ya, kemudian kamu tab lagi untuk harganya yaitu harga 2 juta ya. Sudah sesuai di sini harga 2 juta. Kemudian untuk item barang yang kedua ya, yang dikembalikan 2 unit lagi, maka kamu buat min 2 lagi, kemudian kamu tab ya. Kemudian untuk jenis barangnya ini kita pilih K200, kamu use, kemudian kamu tab lagi untuk mengetik harganya yaitu 2.500.000 ya. Sudah sama, kemudian kamu tab lagi. Kita lihat di sini untuk total amount-nya sudah sama ya, yaitu 9.990.000. Kalau sudah, kita record. Kemudian kita ignore. Nah, karena ini merupakan pencatatan retur pembelian, jangan lupa berikutnya kita ke menu register. Ya, kita buat di sini tanggalnya, ini kita ubah 1 Januari 2022 sampai dengan Desember 2022. Kemudian kita ke menu return and debit ya. Nah, di sini adalah data retur yang sudah kita catat. Lalu kita ke menu apply to purchase. Ya, kemudian kamu buat di sini nomor buktinya adalah NK strip 1. Tanggalnya tanggal 11 Desember 2022. Nah, kita lihat di sini ini merupakan retur pembelian untuk pembelian tanggal 10 Desember 2022. Maka kita pilih di sini yang tanggal 10 Desember 2022. Kemudian kita klik amount apply yang kedua ini ya, yang di tanggal 10 Desember 2022. Ya. Kemudian kita tab sampai dengan opt balance-nya 0. Ya, kemudian kita record. Kemudian kita close. Nah, selesai ya. Nah, ini kalau ada retur ya. Berikutnya kita ke dokumen ke-9. Dokumen 9 ini merupakan dokumen penerimaan kas ya. Di sini Udi Mudasil menerima kas karena pelunasan faktur. Berarti kita ke menu sales, kemudian kita ke receipt payment. Nah, kita lihat di sini pelunasan faktur ini dari toko Barokah. Maka customernya kamu pilih toko Barokah. Kemudian kita use. Nah, untuk nomor buktinya ini kamu buat BKM 12-2. Tanggalnya tanggal 14 Desember 2022. Kemudian jumlahnya ya ini senilai 30 juta. Kemudian kamu tab. Kita lihat di sini, ini merupakan pelunasan angsuran faktur F1112 tanggal 20 November.
Maka di sini kamu pilih yang tanggal 20 November, ya. Kemudian amount applied-nya kamu klik. Kalau sudah kamu tap, pastikan off balance-nya 0. Kemudian kalau sudah, kamu record. Kemudian kita cancel. Berikutnya kita ke dokumen 10. Nah, dokumen 10 ini merupakan dokumen faktur penjualan, ya, karena kopnya UD Muda Hasil atau perusahaan kita. Di sini UD Muda Hasil menjual kepada toko Karisma. Berarti kita ke menu sales, kemudian kita pilih enter sales, ya. Kemudian customernya kita pilih toko Karisma. Kemudian kita use. Kemudian untuk nomor buktinya, ini kamu buat F12-2. Kita ketik nomor buktinya F12-2. Kemudian tanggalnya tanggal 18 Desember 2022. Kemudian kita ketik di sini untuk unit barang yang dijual, ya. Yang pertama 16 unit kulkas K100 dengan harga 3.500.000. Kamu ketik 16. Kemudian kamu tab, ya, untuk memilih item barangnya. Yang pertama kulkas K100. Kemudian kamu use item. Kamu tab lagi untuk menuliskan harganya yaitu 3.500.000. Kemudian kamu tab, ya. Berikutnya yang kedua yang dijual berupa 14 unit kulkas K200 dengan harga 4.500.000. Kamu buat di sini 14 unit. Kemudian tab, kemudian untuk jenis barangnya ini kita pilih K200. Kemudian use item. Kemudian tab lagi, ketik harganya 4.500.000. Kemudian kamu tab, ya. Berikutnya item barang yang ketiga yaitu 5 unit kulkas K300 dengan harga 5 juta. Kamu ketik 5 unit, kemudian kamu tab, pilih item barang K300, kemudian kamu use, kemudian tab lagi, ketik harganya 5 juta. Kemudian kamu tab. Ya. Kita ke bawah di sini. Kita lihat di sini untuk total harganya 144 juta. Ya, sudah sama. Kemudian untuk PPN-nya 15.840.000. Nah, di sini ada freight collected 2 juta. Maka ini freight-nya kamu ketik 2 juta. Ya, kemudian kamu tab. Ya, total amount-nya jadi 161.840.000. Ya, sudah sama total amount-nya. Kalau sudah, kita record. Kemudian kita ignore all. Kemudian kita cancel. Bisa dipahami ya? Berikutnya kita ke dokumen 11. Dokumen 11 ini merupakan dokumen pengeluaran kas, ya. Di sini UD Muda Hasil mengeluarkan kas untuk pelunasan faktur, artinya pelunasan utang. Berarti kita ke menu purchase, kemudian kamu pilih pay bill, ya. Nah, di sini UD Muda Hasil membayar hutang kepada PT Putra. Berarti suppliernya kamu pilih PT Putra. Kemudian kamu use. Nah, untuk nomor buktinya ini BKK 12-4, ya. Kamu ketik di sini BKK 12-4. Kemudian tanggalnya 18 Desember 2022. Jumlahnya ini senilai 157.510.000. Kita ketik di sini 157.510.000. Kemudian kamu tab, ya. Nah, kita lihat di sini, ini merupakan pelunasan faktur F05 tertanggal 10 Desember 2022. Maka di sini kita pilih yang tanggal 10 Desember. Ya, karena kita akan melunasi faktur yang tanggal 10 Desember. Nah, yang tanggal 10 November ini ada di baris kedua, ya. Maka amount apply-nya ini kamu klik di baris yang kedua. Kemudian kamu tab sampai dengan out of balance-nya 0. Kalau sudah, kita record. Kemudian kita cancel. Nah, berikutnya kita ke dokumen 12. Dokumen 12 ini merupakan dokumen faktur pembelian, ya. Di sini UD Muda Hasil membeli dari PT Mandiri. Maka kita ke menu purchase, kemudian kita pilih enter purchase. Ya. Kemudian untuk nama suppliernya kita pilih di sini PT Mandiri. Kemudian kita use. Nah, untuk nomor buktinya, ya, ini kamu catat. Kamu ketik di kolom purchase ini A17. Kamu ketik A17. Kemudian tanggalnya tanggal 22 Desember 2022.
Kemudian kita tab ya. Kita ketik di sini untuk unit barang yang dibeli. Yang pertama 40 unit kulkas K100 dengan harga 2 juta. Maka di bill ini kamu buat 40 unit. Kemudian kita tab untuk memilih item barangnya. Yang pertama kulkas K100. Kemudian use item. Kemudian kita tab lagi untuk menulis harganya yaitu 2 juta. Ya, harganya 2 juta. Kemudian kamu tab. Berikutnya kita mencatat pembelian yang kedua yaitu 50 unit kulkas K200 dengan harga 2.500.000. Kamu ketik di sini 50 unit. Kemudian kamu tab. Kamu pilih item barangnya yang kedua K200. Kemudian di use item. Kamu tab kembali. Tulis harganya 2.500.000. Kemudian kita tab lagi. Berikutnya yang ketiga kita membeli 10 unit kulkas K300 dengan harga 3 juta. Maka kamu buat di sini 10 unit, kemudian di tab, pilih kulkas K300, kita use item, tab kembali, ketik harganya 3 juta. Kemudian kita tab. Ya, kita lihat di sini untuk total harganya 235 juta. Kemudian ada PPN-nya 25.850.000 sehingga totalnya 260.850.000. Sudah sama ya? Kalau sudah sama kita record. Kemudian kita ignore all. Kita pilih no. Kemudian kita cancel. Nah, berikutnya kita ke dokumen ke-13. Nah, dokumen 13 ini merupakan dokumen bukti pengeluaran kas ya. Di sini UD Mudhasil mengeluarkan kas untuk pelunasan faktur, berarti bayar hutang. Maka kita ke menu purchase kembali, tapi kamu pilih pay bill. Ya. Nah, di sini UD Mudhasil membayar hutang kepada PT Putra, maka suppliernya kamu pilih PT Putra. Kemudian kita use supplier. Nah, untuk nomor buktinya ini BKK 12-5. Kamu ketik di sini BKK 12-5. Kemudian tanggalnya tanggal 23 Desember 2022. Nah, jumlahnya atau amount-nya 42.735.000. Kamu ketik di sini 42.735.000. Kemudian kamu tab ya. Kita lihat di sini ini merupakan pelunasan faktur tanggal 29 November 2022. Jadi di sini sudah ada data faktur tanggal 29 November 2022 ya. Maka di amount apply-nya kamu klik. Kemudian kamu tab sampai dengan out of balance-nya 0 ya. Kalau sudah kita record. Kemudian kita cancel. Berikutnya dokumen 14. Nah, dokumen 14 ini merupakan dokumen bukti penerimaan kas. Di sini UD Mudhasil menerima kas dari toko maju karena pelunasan faktur. Berarti ada pelunasan piutang. Kita ke menu sales, kemudian kamu pilih receipt payment. Nah, nama customer-nya adalah toko maju. Kita pilih toko maju, kemudian use customer. Kemudian jumlahnya ini senilai 24.975.000. Kita catat di amount reserve 24.975.000. Kemudian untuk ID-nya atau nomor buktinya ini catat BKM 12-3. Kemudian tanggalnya kamu catat 25 Desember 2022. Ya. Kita lihat di sini sudah ada data untuk faktur tanggal 25 November. Maka kamu cukup klik amount apply-nya di sini. Kemudian kamu tab sampai dengan out of balance-nya 0 ya. Kemudian kita record. Kemudian cancel. Berikutnya dokumen 15. Nah, dokumen ke-15 ini merupakan dokumen faktur penjualan ya. Di sini UD Mudhasil menjual kepada toko maju. Maka kita ke menu sales, kemudian kamu pilih enter sales, ya. Nah, customer-nya ini kamu pilih toko maju. Kemudian kita use customer. Nah, untuk invoice-nya ini kamu ketik F12-3. Kemudian tanggalnya ini kamu ketik 27 Desember 2022. Nah, untuk barang yang dijual ya, yang pertama 15 unit kulkas K100 dengan harga 3.500.000. Maka kamu ketik di sini 15 unit. Kemudian kamu tab.
Kamu pilih item barangnya K100, kemudian kamu use item, tulis harganya, ketik harganya 3.500.000. Kemudian kamu tap kembali, kita input data yang kedua yaitu 10 unit kulkas K200 dengan harga 4.500.000. Kamu ketik di sini 10 unit, kemudian kamu tap, pilih item barangnya K200, use item, kamu tap kembali, ketik harganya 4.500.000. Kemudian kita tap kembali ya. Terakhir item barang yang ketiga yaitu 10 unit kulkas K300 dengan harga 5 juta. Kamu ketik di sini 10 unit, kemudian kamu tap, pilih item barangnya K300, kemudian kita use ya. Kemudian ketik harganya 5 juta. Kalau sudah kita tap ya. Kita lihat di sini untuk subtotalnya ini 147.500.000 ya, sudah sesuai. Kemudian taxnya atau pajaknya 16.225.000 sehingga total amountnya 163.725.000. Kalau sudah, ini kita record ya. Kita ignore. Kemudian kita cancel. Ya. Berikutnya kita ke dokumen ke-16. Nah, dokumen ke-16 ini merupakan dokumen nota kontan ya. Di sini UD Mudasil menjual secara tunai kepada toko mitra. Maka kita tetap ke menu sales, kemudian kita pilih enter sales. Nah, di sini customer-nya kamu pilih toko mitra. Kemudian use customer. Nah, untuk invoice-nya ini kita ketik nomor buktinya ya, yaitu BKM 12.4. Kemudian tanggalnya tanggal 29 Desember 2022. Kemudian kita input data penjualannya ya. Yang pertama 15 unit kulkas tipe K100 dengan harga Rp3.500.000. Kamu ketik di sini 15 unit, kemudian kita tap, pilih item barangnya K100, kemudian use item, kemudian kita tap kembali, ketik harganya Rp3.500.000. Kemudian kita tap ya. Berikutnya kita menginput data penjualan yang kedua yaitu 12 unit kulkas tipe K200 dengan harga Rp4.500.000. Kamu ketik di sini 12 unit, kemudian kamu tap, kita pilih kulkas K200, kemudian use item, kemudian kita tap ya, kita ketik harganya Rp4.500.000. Kemudian kita tap kembali ya. Kita lihat di sini untuk subtotalnya 106.500.000 ya, sudah sama. Kemudian PPN-nya 11.715.000 ya, sudah sama sehingga total amount-nya 118.215.000. Ya, sudah sama. Nah, kalau ini merupakan penjualan kredit, maka ini bisa langsung kita record. Tapi karena penjualan kepada toko mitra ini merupakan penjualan tunai ya, maka di sini di Pay Today-nya ini kamu ketik nilai senilai total amount-nya ya, senilai jumlah ini 118.215.000. Kalau sudah kita tap ya sampai dengan balance due date 0 ya, yang artinya tidak ada piutang lagi. Kalau sudah kita record, kemudian kita ignore, kemudian kita cancel. Nah, berikutnya kita ke dokumen yang terakhir ya, yaitu dokumen transaksi ke-17. Kita lihat di sini, dokumen transaksi yang ke-17 adalah dokumen bukti penerimaan kas. Di sini UD Mudasil menerima kas dari toko mitra karena pelunasan faktur. Berarti kita masih ke menu sales ya. Kemudian kita pilih receipt payment. Nama customer-nya ini kamu cari toko mitra. Ya, kita pilih toko mitra, kemudian use customer. Untuk amount resepnya ini kita ketik 29.970.000. Kemudian untuk nomor buktinya ini kamu ketik BKM 12.5. Kemudian tanggalnya kita ketik 30 Desember 2022. Ya. Kemudian kita lihat di sini ini merupakan pelunasan faktur F1134 tanggal 27 November ya. Ini datanya sudah ada di sini, maka amount apply-nya cukup kamu klik aja. Kemudian kamu tap ya, sampai dengan out of balance-nya 0. Kemudian kita record. Kemudian kita cancel. Ya.
Selesai untuk input dokumen transaksi. Nah, tahap berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara menginput dokumen penyesuaian. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.